Halo semuanya, halo halo yang udah join ke IG Live ya, Growth Space yang titlenya adalah tidur, pro atau kontra produktif. Hari ini bareng gua Devon jadi host, sama nanti ada Jonathan N tentunya, sama Dokter Genti yang akan menjelaskan seputar tidur gitu. Sambil menunggu eh, Bang John dan Dokter Genti. Ini gue sapa-sapa dulu ya. Halo semuanya yang udah join kali ini, di live kali ini. Ntar kita lihat. Halo semuanya. Jadi kita akan bahas tidur. Mungkin yang nanti mau nanya-nanya soal tidur, boleh langsung ke Q&A-nya itu. Oke. Bang John udah masuk nih. Gue invite send request. Masuk deh. Halo, Van. Halo Bang John, halo. Salah Halo, ya, gue halo. harusnya pakai piyama ya kalau bahas tidur malam ini. Harus ada kostum ya berarti ya tadinya ya. Iya, iya, iya. Dan, oke, sambil nunggu dokter ganti, kenapa kita malam ini bahas tidur? Kenapa kira-kira, Van? Kenapa ya? Mungkin kayak banyak banyak yang gue pun juga dulu sempat berpikir gitu kali ya, kayak Hmm, kayaknya tidur itu hanya untuk kaum lemah gitu. Gue gue nggak boleh tidur gitu, harus kerja terus, harus produktif gitu. right, right, Tapi right. ternyata kayaknya nggak gitu deh gitu loh. Ternyata Oke, eh, kayaknya juga harus tidur deh kayaknya gitu. Tapi kan ini masih bingung nih gue nih. Perlu ya. nggak ya? Perlu nggak? Makanya kita hari ini mau mau bahas. Kalau Oke, kalau Bang John gua sendiri tanya gimana? sekarang, lo tidur jam berapa sekarang? Semalam ya, tunggu ini dokter ganti Rata-rata, dia. rata-rata. Oh, udah masuk Rata-rata dokter gue ganti. 7 jam. 7 Jadi jam, oke, kalau oke, nice. biasanya sih jam 11 bangun jam 6 jam 7 gitu sih. Benar. Halo, dok. Hai Halo dok. hai, Apa kabar, dok? kabar baik. Baik. Nah, mungkin mungkin di sini Iya, kan jadi ini aku kenalin dulu ya, Dok. Ini Growth Space ini jadi boleh. komunitas di mana orang-orang yang ada di sini kita punya keinginan yang sama lah untuk mengembangkan diri gitu kan. Dan ketika mengembangkan diri ini kan ada satu topik yang namanya productivity ya. Jadi kayak wah, kita semua kerja yang giat gitu kan, kerja mencari cuan gitu. Tapi kok makin kesini kayaknya jadi berpikir apakah sebenarnya productivity ini jadi toksik karena di satu sisi juga mengorbankan waktu tidur, dok, jadinya, dok. Nah, makanya ini aku mau ngundang dokter Genti buat ngebahas tidur ini. Tapi sebelumnya, dok, kalau boleh perkenalan diri dulu nih, dok. Jadi kalau misalnya ditanya dokter Genti itu siapa sih, dokter, kenalin dirinya gimana? Oke, aku dulu ya. Kedengeran nggak suaraku? Aman? Halo teman-teman Kedengeran. semua. Yes, aku panggilnya Jo dan aku satu lagi, sorry, Devon, Devon. Devon. eh Devon. Oke, Devon dan Jo. Oke, aku kenalin diriku dulu ya. Namaku Genti. Em, Profesi saya dokter, tetapi juga saya seorang entrepreneur atau saya seorang pebisnis. Dan juga mungkin kalau teman-teman bisa kenal, aku sering sekali senang. My passion is actually educate people, terutama di dalam healthy lifestyle. Jadi mungkin lebih banyak kepada praktisi nutrisi dan juga seorang entrepreneur. Mungkin itu kali ya yang aku bisa kenal diriku yang singkat. Right, right. Wah, Halo. jadi banyak talent juga ya dokter ini ya, dokter pebisnis juga. Bener. Wow. Iya, aku suka, ya yang lain-lain juga banyak ya. Saya suka traveling, saya suka main musik, saya suka nyanyi, macam-macam lah sebenarnya sih. Oke, multi Tapi talenta. terutama tentang lifestyle coach ini, salah satu yang menjadi passionku, terutama the last 1 year during pandemic season, saya tuh suka banget mempelajari sudut-sudut sudut pandang atau kegiatan-kegiatan yang banyak saat ini milenial ataupun kita-kita nih mengerjakan aktivitas kita di masa pandemi, terutama work from home, isu-isu yang bisa diangkat dari segi kesehatan, dan juga sebenarnya topik kalian yang hari ini tentang tidur itu benar-benar bagus banget untuk bisa diangkat. Iya, iya. Wah, keren sih. Kemarin juga saya udah lihat konten-kontennya
Dokter Genti di Instagram itu seru-seru banget. Kemarin apa ya, Power Oh gitu ya? Hour. Iya, Oh iya ada iya iya, Power Power Hour Hour. kan. Ternyata kita juga ada Power Hour ya gitu. Nah, cuma mungkin kita bahas ke sedikit tidurnya dulu kali ya. Tadi Boleh. dari mungkin ke Bang John dulu deh. Kalau Hmm, dari Bang John yang awam gitulah tentang tidur gitu. ya. Kalau Nah, menurut Bang John gimana itu? Apa sih fungsinya tidur gitu loh? right. Jadi kan memang kalau kalau aku ya, jadi aku dulu di awal-awal bekerja nganggap tidur ya memang buat istirahat, tapi kan kayak kerjanya juga di industri kreatif yang Iya. ya sampai jam 9 malam pulang kantor biasa gitu. Lembur sampai jam 2 jam 3 subuh biasa gitu loh. Jadi kadang malah terbiasa jadi kayak normal kan kayak apa sih yang kayak kata lu tadi Fon, apa sih tidur lemah gitu. Gitu. Jadi ngopi gitu kan biar begadang gitu apa keratin deng gitu kan nah tapi iya makin makin kesini kok dirasa juga kayak kok capek terus gitu kan akhirnya mulai riset-riset kayak oh kayaknya tidur memang cukup penting nah sekarang juga di usia saya yang sudah 36 ini akhirnya mikir oh ya Wow. udahlah memang memang kayaknya udah tua juga jadi kayak oke, mari kita banyak-banyakin istirahat biar nggak mudah capek juga dan biar energi juga lebih recharge jadi sekarang dipaksain tidur 7-8 jam lah gitu. Yes. Oke, berarti 7 dan 8 jam juga. Ya. Dan cukup menarik tadi Bang John sempat mention apalagi kita-kita yang kerja di industri kreatif gitu ya. Kadang ada Hmm. yang sampai begadang ngerjain apa ini itu Hmm. gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. mungkin Dan dari ya kalau dari menurut aku, iya, Silakan dok. isu kalian dan juga sebenarnya bukan cuman industri kreatif ya. Menurut aku dengan the last 1 year ini, semua orang itu cenderung kan work from home. Jadi mungkin kerjaannya juga semakin banyak. Jangan dikira work from home kerjaan yang nggak banyak ya. Kebayang ya. Kita kan awal-awal waktu adjustment dengan work from home ini, kita mikir oh enak banget kerja di rumah. Tapi ternyata Hmm. mulai ada Zoom meeting, webinar, kita tuh malah kadang hektik banget justru dengan work from home ini. Tapi ada satu yang missing yang saya lihat, karena work from home ini banyak duduk di belakang meja, jadi kita tuh kurang ngebuang energi dengan bergerak, sehingga kita tuh sering kurang merasa capek. Jadi kita tuh nge-push kerjaan kita bahkan sampai late night. Terus kita mikir gini, aduh, gue kan masih belum capek, terus lagi di-push belum capek, belum capek, belum capek. Akhirnya kita bahkan akhirnya kurangnya tidur itu dikit banget. Nah ini justru terjadi the last 1 year during pandemic season ini. Masalah tidur itu menjadi masalah yang cukup challenge, tapi juga unik karena memang dengan habit yang berubah, dengan pola kerja yang berubah, kita jadi mikir nih apa memang benar caranya seperti itu. Benar nggak? Dan ya akhirnya tadi yang Bang John bilang, akhirnya kesini-sini, ya gue udah 36, gue udah masuk usia ini kok malah dengan less sleep waktunya, tapi waktu gue bangun, gue nggak merasa lebih produktif, malah kerasa kok capek, jadi nggak punya tidur yang berkualitas istilahnya ya. Kok seperti itu yang gue rasa. Nah mungkin Devon mau nanyain apa ke saya tentang pandangan saya di sini atau opini saya tentang ini. ya mungkin gimana ya? Kadang saya pribadi juga kayak mikir kayak apa kalau misalnya kurangin tidur gitu juga jadi bisa lebih produktif gitu kan. Nah, Iya. mungkin dari dokter juga kan tadi banyak banyak ya, kerjain ini itu entrepreneur juga gitu gitu segala macem gitu. Iya. Nah, apakah sebenarnya tidur ini perlu Seberapa dikorbankan penting? atau sebetulnya jangan dikorbankan malah gitu? Iya. Kalau aku ngelihatnya gini simpel ya, guys. Waktu kita tuh kan 24 jam. Kalau kita bisa divide dalam 3 kategori, 8, 8, dan 8. Sebenarnya 8 jam itu antara 7 dan 8 jam adalah waktu yang efektif atau efisien atau berquality, kualitas tidur tuh ada di waktu rentang jam itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita harus mikir bahwa Tuhan itu nggak sengaja atau tidak kecelakaan membuat matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi sebenarnya siklus alam itu juga sudah cukup membuat dan memanggil kita ada waktu untuk bekerja dan efektif dan ada waktu untuk beristirahat. Untuk aku saat ini, semua dari kita membutuhkan yang namanya tidur dan istirahat. Tetapi apa gunanya gue tidur? Buat apa gue tidur?
Pertama gini, apakah gue perlu tidur? Yes, definitely kita perlu tidur. Berapa lama kita tidur? Rata-rata sekitar 7-8 jam dan nggak bisa di-courting tidurnya. Karena ada yang ngomong gini, bisa nggak gue tidur hari ini 4 jam, ntar weekend gue 10 jam, terus nanti gue tabung lagi, mungkin ada hari tertentu gue bisa 12 jam, tapi kalau gue lagi kerjaan gue lagi deadline gue, mungkin nggak bisa tidur, gue begadang sampai 2 jam. Nggak juga gitu. Jawabannya apa? Unfortunately, ini bad news buat kalian yang melakukan seperti itu. Tidur itu bukan seperti bank account, di mana kalian bisa kredit, tarik, deposit, nggak bisa seperti itu. Karena berbicara tentang tidur, berbicara tentang ritme yang harus teratur, konsisten, waktunya juga durasinya diatur, karena ada fungsinya kenapa kita tidur. Tidur itu pertama untuk resting, untuk refreshing. Tapi banyak banget, boleh nggak aku bahas kalian nih, kenapa kita butuh tidur? Tidur Boleh, tidur itu di waktu-waktu, terutama tidur malam ya. Jangan kita ngomong tidur siang dulu nih, tidur malam. Pada saat kita tidur malam, terutama di jam-jam 10 sampai jam 5 pagi, itu tuh terjadi yang namanya pembersihan atau cleansing dalam organ tubuh kita. Di mana organ tubuh itu banyak dipakai during the day, tapi di waktu malam, sebenarnya organ tubuh itu banyak melakukan cleansing. Liver, kemudian ada namanya sistem limfatik, atau imun sistem kita, atau limfatik sistem kita itu mengalami pembersihan saat kita tidur. Nah, bayangin nggak, yang harusnya organ tubuh kita melakukan pembersihan, kitanya melek, kitanya begadang. Artinya kerjaan organnya jadi lebih berat, nggak seharusnya terjadi seperti itu. Itu sebabnya banyak orang yang begadang setiap hari waktu dia masih muda, dia ngeliatnya oke-oke aja. Tapi pada saat dia mulai hit 35, 36, 37, dia ngerasa sluggish, dia ngerasa kayak capek. Karena dia ngelawan siklus alam yang harusnya badannya mendetox during that night, dia lakukan itu buat kerja. Jadi dia nggak bisa seperti itu, kita ngelawan hukum alam. Setuju nggak? Nah, lain lagi nih, kenapa penting tidur? Waktu kita tidur, nih sekalian tip, aduh aku menarik banget karena terus terang, saya suka belajar juga. Dan masalah tidur ini kan lagi hit-hit banget. Gini guys, waktu kalian tidur, jujur deh, kalian pasti tidur kadang-kadang gadgetnya di dekat kalian. Setuju nggak? Betul. Bener nggak? Iya. Jujur Tiduran kan? masih megang Aku gadget, juga. malah kan ketiduran. Malah sampai begini ya, tidurnya sampai kayak gini. Kadang-kadang kita begini tidur kayak gitu ya. Nah, waktu kita tidur, itu kita harus tahu bahwa ada satu hormon di dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh kelenjar pineal, namanya melatonin. Pernah dengar apa melatonin? Melatonin itu Kayaknya pernah seperti dengar hormon. Pernah dengar ya? Dipakai banyak untuk suplemen-suplemen mungkin yang pada saat orang jet lag, ya untuk membuat regularity waktu tidur kita. Tapi sebenarnya hormon melatonin ini ada di dalam tubuh kita. Nah, itu dirilis atau itu terproduksi pada saat malam dan pada saat gelap nih, mulai dim, mulai redup, terproduksi. Nah, untuk apa? Supaya kita tidur lebih nyenyak, tetapi lebih dari itu, melatonin ini sifatnya sekarang nih, dalam dunia anti-aging dan nutrisi, dia membantu dia membantu untuk mencegah penyakit. Dia sifatnya seperti vitamin, sifatnya seperti antioksidan, dia sifatnya untuk mencegah aging atau penuaan. Tapi bahayanya, si melatonin hormon ini produksinya jadi berkurang kalau ada gadget-gadget ini di sekitar kita. Karena gadget-gadget ini menghasilkan yang namanya, pernah dengar nggak blue light? Blue light tahu ya? Ya, jadi blue light itu bukan hanya, kita kan kenal radiasi dari matahari, UVA, UVB, tapi blue light ini juga salah satu radiasi yang kena di badan kita, dimunculkan di zaman pandemik ini banyak. Dari handphone, kemudian dari komputer, dari gadget ini, ada di kamar tidur kita. Nah, semakin gadget-gadget itu banyak di sekitar kita, itu memberikan blue light attack ke kita dan mengurangi produksi melatonin di dalam tubuh kita. Sehingga kita akhirnya mungkin bisa tidur, tapi akhirnya banyak orang ngomong gini, kok gue jadi susah tidur ya, gue nggak capek-capek. Nah, itu hati-hati ya. That's why tidur itu penting. Karena pada saat kita tidur, kita punya kualitas tidur, gadgetnya kita jauh-jauhin, kita memiliki tubuh kita tuh benar-benar menghasilkan melatonin yang memang dibutuhkan oleh kesehatan kita jangka panjang. Aduh, banyak banget yang dilihat. Ya. Nah, Jadi kalau sebenarnya orang kalau tidur tuh gadget jauhin dulu ya. harus.
Ya, kita kan selama ini dengerin kalau gadget dekat-dekat kita memang radiasi. Tapi sebenarnya di balik radiasi itu kata awam yang kita kenal lately di kalangan sosial media yang namanya blue light ini. Dan blue light itu ada di gadget, ada di sini. Jadi sebisa mungkin jauhin, kemudian matiin lampu, nggak usah terang, sehingga kita bisa tidur naturally, kita dapat yang namanya deep sleep atau REM, rapid eye movement itu. Ya, harus sampai deep sleep. Dan itu harus ada di situ. Berarti Jadi itu kondisi cerewet nih gue. idealnya memang 7 jam, 8 jam ya, Dok? Kalau misalnya tadi, kalau misalnya aku tidur misalnya 4-5 4 jam. jam, terus nanti, atau misalnya tidur 6 jam, nanti siang tidur 2 jam gitu, apakah hitungannya sama atau gimana, Dok? No, it doesn't count like that. Iya, jadi tadi aneh banget ya. Padahal di kita jalan terus ya, tapi sepertinya di teman-teman yang nonton itu susah gak ya ke pause. Tapi ya udahlah. Jadinya tadi kita ngomong sendiri. Nah, jadi gue mau recap dikit sambil kita tunggu dokter Genti. Jadi tadi itu ya ketika kita tidur sebaiknya menghindari blue light. Blue light itu baik itu dari gadget, dari TV, dari komputer. Jadi kalau bisa tidur ya udah semuanya dimatiin termasuk lampu. Jadi kita tidur dengan kondisi gelap gulita, jadinya lebih natural gitu. Dan juga kalau tidur itu nanti tadi hormon apa ya? Hormon testosteron. Ya jadi dia statistik mengatakan orang yang kurang tidur, dia hormon testosteron itu produksinya makin berkurang. Dan kalau kurangnya hormon testosteron tadi bikin kita makin itu ngaruh ke aging juga. Jadi kayak makin tua. Wow, terus ngaruh ke performa seks juga dan lainnya. Gue nggak tahu lagi. Sambil nunggu dokter Genti. Tadi udah join, tapi belum. Ya, masih loading. Ya. Nah, gue jadi berpikir sih, selama ini gue tidur kan kadang sering tidur dengan ya udah TV yang nyala doang gitu loh, yang kayak gue butuh back sound, suara apapun gitu kan. Tapi ternyata itu juga nggak bagus buat kesehatan karena ya tadi balik lagi si TV-nya ada blue light itu ya. Dan penting buat kita. Halo Dok, balik lagi Dok. Kita lanjutin lagi Dok part 2. Ya. Aman ya teman-teman di sini. Ini, ntar ya, aku coba pakai ini ya. Oh, udah gini langsung. Gitu bisa. Oke. I'm back. Seru ya topiknya ya. Seru. Dan aku juga baru tahu ternyata ya itu radiasi gadget. Wow, kita memang beneran tidur harus gelap gulita ya. Ya. Semakin kita gelap gulita, semakin merilis si hormon melatonin itu semakin terrilis dengan lebih baik. Jadi itu yang kita harus pikirin. Right. Oke. Nah, terus Dok, kalau nanya Dok. Ya, tadi ada yang nanya ini Dok. Silakan duluan. Ya berarti lebih baik tidurnya lampu dimatikan ya berarti ya. Oke. Nah, gimana? Ini Dok, tadi ada yang nanya kalau insomnia itu gimana Dok? Malam susah tidur gitu kan. Ada hyperinsomnia juga ya gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya insomnia itu banyak penyebabnya lah. Ada salah satunya juga dari perubahan hormon atau kita bicara hipotiroid ya. Itu juga bisa menyebabkan insomnia ya. Tetapi most likely insomnia itu juga bisa terjadi karena produksi hormon melatonin yang rendah tadi yang saya bilang. Yang terjadi over time karena kita punya kebiasaan mungkin tidur dengan lampu, kita kebiasaannya begadang dulunya, sebelumnya. Jadi akhirnya kita menderita yang namanya insomnia. Nah, kita nggak bisa pukul rata bahwa insomnia ini banyak banget penyebabnya. Bisa juga wanita yang sudah mau masuk masa menopause juga bisa mengalami insomnia. Nah, tergantung case by case. Sekarang kita lihat kalau misalnya audiens kita mostly milenial lah. Pertama, dia nggak menopause. Kedua, apa penyebab yang bisa dilihat? Mungkin ada masalah dengan hormon tiroid kita. Itu harus dicek. Kalau memang kita bisa cek ke dokter, bagus. Tapi yang kedua, lihat juga lifestyle kita. Apakah memang kita tipe orang yang tadi tuh tidur sering dengan gadget-gadget overtime sehingga produksi melatonin hormon kita, itu hormon tidur ya, hormon melatonin akhirnya produksinya jadi berkurang, membuat kita jadinya eventually lama-kelamaan jadi susah tidur. Nah, solusinya apa?
Coba solusinya nih, orang-orang yang susah tidur. Pertama, makannya jangan kebanyakan di malam. Itu satu. Kedua, tidak minum minuman-minuman yang sifatnya caffeine drink ya di malam hari. Yang ketiga, relax, memiliki apa ya, nonton apapun nggak yang dikejar-kejar, pokoknya something yang very relaxing, baik dalam menonton, membaca atau berinteraksi. Kemudian yang lainnya mencoba untuk mematikan semua lampu dan menenangkan diri dengan mungkin dengan musik atau something yang very relaxing dan menenangkan emosi kalian. Itu you should try cara insomnia seandainya tidak ada masalah-masalah kesehatan yang lain. Ya, ya. Jadi intinya bikin relax ya dok, biar enak. Ya. Bahkan tidur pun kita harus set mood yang tepat ya buat bantu kita tidur ya. That's right. Ya, kita harus benar-benar punya kadang-kadang disuruh pejamin mata, kemudian mikir yang soft atau mikir air jatuh atau something yang very relaxing, itu akan membantu kita masuk ke dalam mode deep sleep yang baik. Instead of kita baca komik yang dikejar-kejar hantu atau kita nonton drakornya yang baper banget gitu loh. Malah susah bikin ngantuk malah. Iya, apalagi malam-malam nonton drakor horor terus kayak aduh malah jadi takut, aduh jangan matiin lampu, nyalain aja semua nyala gitu. Bener. Kayak Tuh, gitu. guys, jangan nonton horor malam-malam kalau nggak bisa tidur ntar. Iya. Apa Nah, ini? tapi mau nanya juga dok, kalau sekarang kan kayak asosiasikan sukses itu berarti berarti kamu harus berani nggak tidur untuk mencapai kesuksesan. Apalagi dokter juga entrepreneur kan, jadi kayak lumayan relate lah. Nah, kira-kira ada sudut pandang lain nggak dok mengenai hal ini dok? Aku ngelihatnya tentang kesuksesan karena kadang-kadang gini, pada saat seseorang mau mengejar goal atau target atau kesuksesan mereka, seringkali akhirnya mereka ada quote mengatakan sukses itu perlu bayar harga. Itu setuju. Tapi kalau boleh, yang bayar harganya jangan di area kesehatan. Karena kalau kita bayar harga untuk sebuah kesuksesan, lalu kita bayar harganya di kesehatan, itu nggak impas dengan apa hasil yang kita dapat. Nggak impas. Jadi, saya sebagai entrepreneur, saya benar-benar belajar untuk melakukan time management yang baik. Salah satunya yang kalian lihat di IG saya yaitu power hour. Jadi, kenapa aku bikin power hour? Karena di dalam waktu kerja kita, misalnya sebagai entrepreneur atau sebagai pekerja, kan kita waktu kerjanya nggak banyak. Waktu kerja kita mungkin 8 jam, tapi you guys harus percaya dan sepakat, dari 8 jam itu, pasti hanya 1-2 jam yang sangat efektif, yang kalian benar-benar bisa fokus, dan kalau kalian tahu itu benar-benar 1-2 jam di waktu yang efektif ini, kalian push, itu akan menyelesaikan goal kalian 80% dari apa yang kalian accomplish dari 8 jam itu. Itu namanya power hour. Nah, instead of kerja yang terus begitu ya, lebih baik time management yang diatur. Sehingga sukses itu nggak mengorbankan kesehatan kita. Karena di zaman kayak gini, tahu kan bahwa banyak banget yang sudden death, yang kita nggak tahu orang-orang yang kok bisa dia meninggal, kok bisa kena COVID dan sebagainya. Menurut aku, kesehatan paling penting selain yang namanya urusan akhirat itu lebih penting. Satu, akhirat. Kedua, urusan sehat jauh lebih penting dari goal-goal hidup kita, investasi, aset, whatever, itu kesehatan. So that's why untuk mengejar goal, mau sukses, mau apapun deh, mau deadline kerja apapun, kalau kalian bayar harga dengan kesehatan kalian, nggak worth it menurut gue. Right. Jadi nggak usah tawar-tawaran dengan jam tidur ya? No, you cannot do that. Ya, No. Mungkin yang ditawar jam nongkrong atau jam main PS gitu ya. Okay. Yes. Ya. Ada satu juga nih, kalau ngobrol-ngobrol lucu ya, ada pageant atau pemilihan putri-putrian gitu ya. Waktu dinilai nih, besok paginya si putri-putri ini, waktu penilaiannya ada langsung ketahuan, ini putri ini tadi malam begadang. Mau di make up kayak apa juga kelihatan false, kelihatan palsu. Karena dia kurang tidur. Jadi kurang tidur itu bukan hanya akhirnya besoknya dia nggak efektif atau nggak produktif, tapi secara
appearance-nya juga nggak cantik, nggak bagus, nggak bisa ditipu dengan apapun. Nah, Langsung mendingan kelihatan mana? ya. Mendingan kerja gue produktif dan kelihatan keren, terus gue tetap bisa tidur dengan baik, atau gue push, tapi akhirnya fail juga, Ya, eventually. Ya. right. Jadi ada pertanyaan lagi sih dok, tadi sempat ngomong tentang power gitu dan tidur malam gitu. Misalkan kalau saya lebih senang kerjanya malam gitu ya, terus tidurnya saya ganti nih jadi pagi-pagi nih saya tidurnya gitu, apakah itu bisa gitu? Jadi saya tetap 7 jam tidur tapi dibalik gitu, kerjanya malam tidur pagi gitu, bisa nggak? Mungkin dia Iya. freelance buat New York gitu ya. Wow, gitu. Iya, Setuju. Iya, dan mungkin bukan cuma itu, kerja beberapa kayak dokter kan harus operasi, juga banyak yang harus begadang, dan biasanya operasi kayak dokter kebidanan, dokter bedah kepala, ya itu kan rata-rata kecelakaan atau orang melahirkan mostly di malam hari kan. Tetap secara teorinya, benefit dari tidur itu sendiri nggak bisa di-courting dengan waktu, karena kembali, kalau kita akhirnya ambil tidur di pagi, itu kan mataharinya udah mulai banyak tuh. Kita nggak mendapatkan good quality of sleep pada saat dengan banyak sinar di sekitar kita. Itu satu. Nah, once in a while, menurut aku sih silakan aja kalau memang terputar siklusnya. Tapi kita harus kembali back to our normal routine. Nah, ada banyak cerita dari teman-teman sejawat saya nih, yang juga para wanita terutama, yang akhirnya bekerja operasi dokter kebidanan, eventually mereka usia 50, mereka kecapean banget loh. Walaupun mereka udah mereka terbiasa begadang, mereka terbiasa operasi malam, eventually mereka capek banget. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu secara nature nggak diciptakan untuk seperti itu. Dan akhirnya mereka harus istilahnya ngedoping banyak banget dengan suplemen-suplemen yang tanda kutip harus mega dosis, karena ya tubuhnya nggak diakomodir untuk hal seperti itu. Jadi untuk kayak Devon tadi, boleh nggak gua kerjanya malam, tidurnya ya bisa sesekali, tapi nggak terus menerus gitu loh. Right. Berarti tidur malam itu ya nggak bisa ditawar lagi ya gitu ya, emang harus tidur di malam hari gitu ya. Yes, harus tidur malam hari. Ya, ada yang kecenderungannya untuk begadang, yang tadi kita udah cari cerita atau bahas di awal. Orang-orang yang biasanya begadang tuh gimana, efeknya apa, secara fisik juga nggak keren, terus secara besok pagi bangunnya juga jadi nggak produktif. Tapi ada satu statistik lagi gini, ternyata kita tuh butuh tidur, sleep after learning, ya, dan sleep before learning, itu penting banget. Membuat brain kita itu refresh. Jadi otak kita butuh refreshment, butuh tidur setelah kita learning process during the day. Tapi ternyata tidur itu dibutuhkan untuk start learning another day, the next morning. Supaya brain ini bisa balance. Jadi penting banget, gue pikir, bener banget ya. Itu meng-create dan membantu memori kita bisa lebih baik, sehingga bisa mencegah Alzheimer pada saat kita menua. Kan banyak banget tuh penyakit-penyakit Alzheimer, Parkinson. Ternyata dari situ juga. Ritme-ritme tidur yang tidak teratur di masa muda. Seperti itu. Kalau kayak gitu, apakah tidur siang atau kayak tidur 15 menit power nap gitu bisa membantu, Dok? Atau harus tidur yang panjang juga? Kalau misalnya tidur nap, itu sesi yang berbeda dari yang kita bicara tidur malam. Ya, betul. Tidur nap itu sometimes dibutuhkan untuk beberapa orang untuk memberikan fresh energinya kembali. Walaupun cuma 10-15 menit di siang hari, afternoon nap, itu kadang cukup membantu dia nge-boost energi dia during early evening. Di masa malam-malam yang masih awal. Ya. Nah, saya tipenya bukan orang yang punya afternoon nap. Dari kecil saya enggak. Dan saya energinya bisa tahan terus sampai mungkin jam 10, jam 11. Bisa tahan seperti itu, high energy. Nah, mengapa bisa seperti itu? Dari nutrisi yang tadi gue bilang, makanannya harus dijaga.
jangan makan makanan yang banyak sluggish, atau makanan yang mungkin sifatnya kebanyakan gula atau karbohidrat. Sehingga dia sifatnya bukan ngebakar, kalau kebanyakan gula sifatnya nyimpen di dalam badan. Akhirnya membuat kita jadi males, ya sluggish aja, jadi nggak ada energinya. Jadi seperti itu akhirnya. Jadi power nap siang itu beda dengan kita ngomong tidur malam. Tapi tetap nap siang untuk beberapa orang, kalau memang itu terbiasa silakan. Kan itu kan cuma sebentar doang. Iya, iya. Tapi jangan dikerjakan setelah makan siang terus nap siang ya, itu parah banget. Itu bisa langsung. Tapi enak banget itu dok rasanya kalau udah makan kenyang bego ngantuk gitu kan. Itu kenapa coba abis makan ngantuk? Tahu ya kenapa ya? Kenapa tuh dok? Simple nih, simple. Kita waktu kita makan ngantuk, proses pencernaan adanya di sini, di perut. Oke? Sehingga karena proses pencernaannya di sini, oksigen ke otak jadi berkurang. Bener nggak? Right. Karena pusat kerjanya banyak di pencernaan. Jadi less oksigen ada di sini, kira-kira jadi turun jadi ngantuk nggak? Ngantuk. Oh, right. Makanya, apa yang harus kita kerjakan supaya nggak ngantuk habis makan? Berdiri 5-10 menit setelahnya, kita jalan aja di dalam rumah. Jalan. Dengan jalan, kita memberikan oksigen sirkulasi ke otak, itu satu. Kedua, menstabilkan gula darah. Jadi orang-orang yang punya diabetes, mau membantu gula darahnya tetap bagus, selesai makan 5-10 menit jalan, jangan tidur gitu. Tips keren banget. Tips bagus itu bisa langsung saya coba besok. Iya dong. Oke. Ada lagi? Nah, Mungkin ini juga buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan tulis di ini ya, kolom Q&A ya. ini ada. Seru nggak sih kita bahas sambil ini, jawab. masalah ini? Seru banget dok. Seru banget. Seru. Ya. Tidur itu kan kayak kita hari tidur gitu ya. Tapi banyak hal yang kita nggak tahu tentang tidur ya. Sambil ini kita coba bahas ada yang masuk pertanyaan. Sepertiga hidup kita tuh isinya tidur kan? Pertanyaannya. Sepertiga hidup kita tuh isinya tidur. Betul dok, betul. Sehari 7 jam. Oke, dok, ada pertanyaan. Bentar. Kalau susah bangun dan merasa pusing setiap bangun gimana dok? Merasa sering ngantuk dan lemas juga. Iya. Sebenarnya beberapa jam sebaiknya tidur dalam sehari. Kenapa sebenarnya? Sorry, what did you Berapa say jam the last? sebaiknya tidur dalam sehari? Sebenarnya berapa baik tidur? Oke, it's a good question. Jadi banyak saat ini anak-anak muda loh yang harusnya masih punya banyak energi, tetapi tidak mendapatkan the best quality of sleep, sehingga dia mungkin tidurnya kayak gue tidurnya banyak nih, tapi pas bangun pagi energinya jadi sluggish lagi, jadi kayak orang capek. Baru bangun jam 7, jam 9 kok udah capek banget, kayak pengen tidur lagi. Bener nggak sih? Kadang-kadang bisa seperti itu. Nah, kalau kita mengalami hal itu, bukan berarti kita butuh tidur lebih banyak lagi. Yang perlu di-review adalah the way we eat. Healthy lifestyle kita. During the day, kita makan yang benar. Di masa pandemik ini, perhatikan makanan atau intake kita. Kurangin gorengan, kurangin gula. 2 itu penting banget, guys. Gula, gorengan. Gula ada di mana? Gula itu bukan hanya ada di teh yang di sini, teh terus gula putih, enggak. Gula itu ada di mie, gula itu ada di somai, gula itu ada di tepung, gula itu ada di semuanya. Di donat, di kue-kue kita yang notabene waktu kita kerja nih, makan gula. Setuju nggak? So, pada saat kita mengkonsumsi atau memberikan bensin kita during the day, nya keliru, disitulah badan kita mulai merasa nggak ada energinya. Merasa kok gue tidur tapi kok gue capek ya. Nah itu harus dibenerin, harus diberesin isunya menurut aku. Dari sisi nutrisinya atau healthy lifestyle-nya. Nah tidur yang disarankan tadi 7-8 jam, bolehlah potong-potong dikit 6-7 jam. Tapi jangan di bawah itu. Nanti nggak dapat yang bagus juga. Ya. Dan ini satu angle gue baru menyadari sih ketika kita bahas ini ya, kan tidur itu 8 jam sehari ya, yang berarti kata dokter tadi sepertiga waktu hidup kita itu buat tidur, tapi kita nggak diajarin gimana caranya having quality
of sleep gitu. Yes. Selama ini kan nggak ada yang ngajarin, jadi kita coba trial error aja sendiri. Dan kita pun nggak tahu, oh ternyata lebih baik tidur kayak lampu gelap gulita, gadgetnya jauh, TV-nya mati, segala macam gitu loh. Jadi ibaratnya kan sayang gitu ketika sepertiga waktu hidup kita udah kayak, aku sekarang udah 36 nih, itu udah anggapnya kayak 12 tahun waktu tidur kan. Dan itu Sleeping Beauty. betul tidak berkualitas gitu, kurang kualitasnya gitu. Jadi ini juga buat teman-teman, kalau teman-teman tahu sekarang, jadi bisa di-utilize biar sepertiga waktu hidup kalian lebih berkualitas. Dalam hal ini tidur yang berkualitas. Oke, lanjut Fon. Pertanyaan lain Fon. Ya, terus Menarik sekali ini. Jadi pertanyaan sama kita yang lain ya. Kalau misal tadi kan kita udah bahas yang kalau kurang tidur gitu. Kalau lebih dari 8 jam, apakah ada efek kayak gitu apa gimana dong? Beneran nggak? Halo? Tidurnya sekarang kelamaan ya, tidurnya bukan kurang ya, tapi hobinya iya, tidur. Kalau kelamaan lebih dari misalnya gitu. Boleh. Sebenarnya 7-8 jam, boleh dimolorin sampai 8-10 jam. Tetapi kalau sampai 8-10 jam juga kita masih berasa capek, berarti yang harus dikoreksi tadi tuh lifestyle-nya. Setuju nggak? Karena sebenarnya dengan 8 jam, 9 jam aja, proses cleansing, proses pembersihan dalam tubuh itu sudah terjadi dengan baik. Dan dengan asumsi waktu pembersihannya terjadi di malam hari, dengan asumsi apa? Waktu during the day, tubuh ini menginginkan makanan-makanan yang berkualitas untuk dibuat jadi bensin yang baik, sehingga tubuh ini bisa running well during the day. Nah, kalau tidur 8-10 jam, terus pas kita bangun kita rasanya fresh, kita siap ready to go. Nah, itu bagus. Tapi jangan sampai 8-10 jam pun kita masih merasa kecapean. Atau merasa, aduh kok capek banget ya, padahal tidur banyak banget. Right. Dan ini juga recap, tadi ada pertanyaan teman-teman, jadi gue ulang sedikit bahwa ya tidur sebaiknya di malam hari, karena apa? Karena ya kan tadi si melatonin ini diproduksi malam hari, dan tubuh kita juga butuh istirahat gitu, dan di saat organ-organ tubuh kita itu cleansingnya itu di malam hari, jadi akan lebih baik ketika lagi cleansing kita juga sambil istirahat biar mereka nggak dipaksa kerja. Yes, bener banget. Siap. Butuh asisten. Makanya orang yang suka begadang tuh suka waktu dia usia lanjut 40-50 tahun, dia sakitnya sakit liver. Mereka tahu ya. Lo sakit liver kenapa? Karena kecapean. Atau karena dia suka begadang. Sebenarnya entar Devon kayaknya disconnect deh. Oh, benar. Malah dipakai Kemana-mana. mereka menurun. Jadi hormon testosteronnya jadi kurang, kemudian melatoninnya juga jadi sedikit, efeknya gendut, susah turun berat badan, terus libidonya juga menurun. Waduh, problem aging jadi domino reaction, dan itu biasanya dirasakan biasanya setelah overtime 5 tahun 10 tahun. Ya. Ini hilang lagi ya? Alright.
Oh, hilang lagi. Oh, wah. Sebentar, kita cek lagi. Mm-mm. Gimana, Von? Oke, udah jalan lagi. Nah, oke, pertanyaan lagi seputar tidur. Tadi ada yang nanya, sebentar mana ya? Ada batas waktu untuk tidur paling malam jam berapa nggak, Dok? Oke, sebenarnya menurut saya waktu pembersihan tubuh mulai dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Kemudian 10 sampai diteruskan 5 sampai, pagi. ya itu yang paling max, yang lagi maxnya banget. Kemudian kan dia mulai melandai sampai jam 6, jam 7 pagi. Proses cleansing. Berarti teman-teman lihat aja hitung, kalau saya butuh sekitar 7-8 jam, saya kalau boleh ngambil waktu cleansingnya itu saya masih sleep. So depend you. Kalau saya misalnya, saya tidur jam 11, saya usahakan bangun sekitar jam 6 pagi. Tapi kalau saya tidur jam 10, saya bisa bangun sekitar jam 5, saya bangun. Ya, jadi ada yang sholat subuh pagi, tidurnya mungkin jam 10, kemudian bisa jam setengah 5, masih bisa sholat, waktu sholat, terus mungkin diteruskan lagi dengan tidur atau kegiatan yang lain lagi. Which is okay, sebenarnya. No problem juga. Right. Berarti kalau misalnya bangun, sholat, terus habis itu lanjut tidur lagi, nggak apa-apa juga ya? It's okay, boleh aja, boleh. Ya, it's okay juga. Jadi kalau misalnya kalian tidurnya ngepus sampai jam 1 malam nih, misalnya boleh nggak? Terus saya tidur jam 1, saya mau sampai jam 8. Sesekali oke. Tapi Ya. tentang tidur ini dipahami. Tidur ini membutuhkan sesuatu yang konsisten jadwalnya. Jadi kita yang tahu kan, body clock kita tuh kita sendiri yang tahu, beda-beda. Kalau hari ini saya harus jam 1, dan memang itu harus terpaksa, ya apa boleh buat. Tapi masa tiap malam saya tidurnya jam 2 malam gitu loh, what's wrong? Padahal saya udah tahu kebenarannya nggak kayak gitu. I think aku nggak wise juga running my life gitu kan. If I know the truth, and the truth will set me free gitu. Tapi kalau enggak itu udah kacau. Right. Jadi tidur nggak bisa kayak gitu, dipaksain. Kalau misalnya, oke, itu aku jadi mikir sih, Dok. Kalau misalnya satpam shift malam kayak gitu ya, Iya, misalnya, itu ada tips-tips nggak, Dok, buat ngakali? Apakah misalnya, meskipun udah pagi gitu ya, tidur, tapi semuanya ditutup gitu, sehingga nggak ada cahaya masuk, jadi kayak gelap ya, gulita. ya itu yang mereka mungkin bisa lakukan biasanya. Dan memang akhirnya rata-rata waktu saya dulu masih jaga malam jadi dokter ya, sampai di rumah mau nggak mau saya tutup semua hordennya dengan warna hitam, bener-bener gelap banget, seperti seolah-olah saya malam. Dengan cara begitu saya bisa tidur sedikit lebih deep. Nah itu mungkin tips bagi teman-teman yang memang nggak ada choice, harus seperti itu. Tapi juga selama saya jaga malam, selalu akan ada waktu 1 jam, at least saya bisa tidur istirahat di waktu cleansing hour saya. Mungkin satpam gak mungkin sampai melek-melek terus banget, pasti akan adalah sela-sela untuk istirahat sedikit, di sela-sela pas malam waktu kalian jaga malam, atau lagi ronda, atau lagi apapun lah kerjaannya, pasti harus adalah sedikit rest. Bahkan supir-supir truk itu yang harus nyetir-nyetir malam di highway, kan suka ada ya, yang truk-truk gede kan mereka nyetirnya baru malam. Suka perhatiin nggak, jam 3 pagi itu truk-truknya pada ngetem di rest area dan mereka tidur loh, mereka sleep. Mereka pasti tidur rata-rata ya jam-jam 2 sampai jam 4 tuh rata-rata truk-truk pada nggak jalan. Nanti jalan lagi subuh. Oke. Nah, terus sekarang kita ke ini ada satu pertanyaan nih, Dok. Dia suka kebangun sebentar, sekitar jam 2-3 malam. Itu kenapa ya kira-kira? Ya, orang-orang yang suka terbangun seperti itu, coba diperhatikan apakah memang malam sebelum waktu tidurnya dia mengkonsumsi kafein atau tidak. Itu satu. Dia recheck checklist. Saya ini seperti apa sebelum tidurnya membuat saya sering terbangun di malam hari. Ya. Kemudian ada apa ya? Ada satu statistik. Orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol, ya, atau mungkin wine. Banyak ngomong gini, gue habis makan malam mungkin minum wine, setelah itu rasanya pengen tidur, enak banget. Nah, dengar nggak? Ya. Nah, kabar buruknya, alkohol itu sebenarnya dia sifatnya seperti sedatif. Jadi dia memberikan tidur yang palsu. Memberikan efek tidur palsu. Banyak orang ngomong gini, gue kalau udah habis minum kayak gituan, gue tidur gue sampai nggak inget apapun tuh.
malamnya gue nggak ingat apa-apa, bangun pagi gue udah bangun, gue sampai mikir gue di mana ya, gue nggak ngerti. Tapi justru sebenarnya karena dia nggak ngerti, dia nggak tahu. Waktu dia tidur tuh dia banyak sekali terbangun. Ada episode kebangun tuh banyak banget. Tapi dia nggak sadar. Karena dia diberikan sedatif dengan si alkohol itu. Nah makanya pertanyaan tadi yang bangun-bangun, di checklist. Apakah saya minum kafein, atau saya minum alkohol sebelum saya tidur, atau apa. Sehingga ada efek itu yang bisa berakibat ke habit tidur kita juga terganggu. Ya, oke. Nah ini ada yang nanya dok, kalau misalnya dia malah dia ibu menyusui. Jadi bayinya tidur jam 7 malam sampai jam 12, jam 12 bangun minta nenen, terus baru bisa tidur lagi jam 3. Itu gimana dok ngakalinya dok? Ya, nah bagi ibu-ibu yang menyusui ya, saya kasih tips. Dari usia 0 sampai 8 bulan ya, itu ada di dalam kontrol seorang ibu. Jadi jadwal bayi itu bisa diatur oleh si ibu tersebut. Nah, unfortunately, di masa-masa bayi itu 0 sampai 4 bulan, terkadang waktu bayi itu nangis, kita bangun, kan apalagi kita masih ibu baru nih, kita kaget bangun langsung kita kasih susu anaknya. Dan itu mengganggu siklus tidur kita. Nah, sebaiknya penyesuaian pertama bagi ibu-ibu baru, mungkin hanya waktu jangan lebih dari 3-4 minggu pertama, penyesuaian antara ibu dan anak. Tapi, buat jadwal yang teratur bagi babynya dan sedikit harus tega. Ingat ya, tega. Anaknya dibikin minum susu, dibuat terakhir jam 9 malam sampai jam 10 malam. Dan anak itu dibuat tidur lagi baru bangun jam 5 pagi. Itu bisa loh. Itu sangat bisa. Karena semuanya tergantung dari ini, pikiran, dan jangan kadang-kadang ibunya mikir, aduh anaknya masih bayi sebulan, kalau dia ngek dikit, kan dia malam dia aus, langsung dikasih susu. Ya itu nggak gitu juga. Menurut saya, kita yang punya control untuk ngaturin jadwal babynya sama dengan jadwal kita. Karena bayi itu juga butuh tidur. So, jangan menyiksa diri, setiap jam tuh kita harus bangun, accommodate baby punya kebutuhan. Sekali-kali boleh, tapi kita harus ngatur. Ya. Jadi bayinya juga dilatih ya? Untuk punya waktu tidur yang normal. Betul. Oke. Nah, ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir nih dok sebelum kita tutup. Pertanyaan, bantal dan kasur itu pengaruh nggak ke quality sleep dok? Bisa saya bilang yes. Karena kalau kita memiliki atau kita pakai tempat tidur yang mungkin terlalu nyaman ya, atau sponge yang terlalu gitu banget, itu bahkan di daerah tulang belakang, vertebra kita tidak dalam kondisi lurus ya. Dan itu mempengaruhi banyak hal di bangun paginya. That's why kalau saran saya, memilih kasur sebisa mungkin yang se-flat mungkin, dan bantalnya sebisa mungkin yang tidak terlalu tinggi juga. Sehingga struktur tulang belakang kita itu tetap dijaga walaupun kita tidur. Jangan mentang-mentang kita tidur, pernah tahu nggak? Meluk bantal, terus begini, bangun sampai begini banget ya. Benar nggak? Nggak gitu juga. Karena tidur itu, kita kan diam posisi 6-7 jam, itu juga bermasalah kalau kita posisi tidurnya salah. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kasur juga berpengaruh. Jadi coba ketika misalnya kalian tidur gitu kan, tidurnya nggak enak, bangun-bangun, coba juga cek kasurnya atau jangan-jangan bantalnya ketinggian malah sakit leher. Yes. Jadi kalau sering sakit leher, cek bantal Anda, cek kasur Anda. Cek kasur. Iya, karena nggak selalu empuk itu bagus, nggak selalu empuk itu enak dan sehat juga, enggak. Yang proporsional juga lah. Right. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Genti. Ini sangat bermanfaat sekali ini perbincangan kita kali ini. Aku senang banget, it's an honor bisa di-invite di tim kalian dan juga di Kak John, Devon punya IG Live ini. Mudah-mudahan bisa membantu, saling memberkahi. Di masa pandemik ini kalian tetap produktif, gue juga produktif, tapi juga ingat jangan bayar harga dengan soal tidur itu, jangan kompromi. Right. Jadi alokasinya tidur itu yang utama ya, ingat tidur itu utama.
yang lain-lain baru menyesuaikan ke sisa slot 16 jam lainnya lah, gitu ya dok. Yes, exactly. Terus Exactly. ada kata-kata penutup nggak dok buat teman-teman di Growth Space yang nonton dan kayak gimana caranya agar bisa ya nggak cuma sehat tapi juga mendapatkan tidur yang berkualitas dok? Ya, tips saya nikmati hidup ini dengan fun di masa yang lagi tidak tidur. Pinter juga memanage emosi, memanage stres di masa yang saat ini nih nggak mudah. Tapi you have to be smart in manage your stress during the day dan juga belajar memanage waktu tidur sebelum tidurnya supaya kalian bisa juga mendapat quality sleep dengan baik. Dan di-rotate aja seperti itu. Ya, mungkin itu. Dan hati yang gembira adalah obat, itu aja lah. Having fun, selalu sukacita. Right. Hati yang gembira adalah obat. Jangan lupa, siapa tahu kayak susah tidurnya mungkin karena patah hati. Jadi Nggak move on ya, baper. Betul. Ya, jangan lupa ya, hati juga harus gembira. Thank you banget dok buat obrolannya. Terima kasih, Sama-sama. sangat bermanfaat. Thank you. Devon. Kapan-kapan Thank kita undang lagi ya dok. Mau banget. Suka banget kok bisa sharing buat Oh teman-teman iya, dan semua. ini juga buat teman-teman, silakan follow Dr. Genti di Instagramnya. Bisa tanya-tanya aja. Iya, di Life Tree Clinic juga bisa, ada 2 aku. Dr. Genti dan juga ini aku tulisin Life Tree Iya, Clinic. boleh. Jadi Life Tree Dr. Clinic. Genti, nah Dr. Genti ini juga dia buka praktek di wellness clinic ya, si Life Tree ini ya. Yes. Jadi penting buat kita menjaga kesehatan gak cuma dari tidur tapi juga asupan nutrisi yang masuk sehingga kita another topic tuh. Betul nanti kita bahas ya dok, another topic. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Yes, Sehat-sehat terima kasih selalu. banyak. Thank you banget, follow my Instagram juga ya. Thank you banget. Yuk, bye-bye. Thank you dok, bye. Yes.